saya, "Bapak dari mana?" "Saya dari Surabaya." "Bapak tahu alamat saya dari mana?" "Saya dari YouTube sampean. Saya simpatik dengan perjuangan sampean, memperjuangkan seorang anak yatim sampai masuk penjara dan anak yatim tersebut. Saya sangat simpatik dan alhamdulillah izin Allah saya bisa ketemu. Demikian perjuangan saya untuk bertemu dengan sahabat Kacong. Akhirnya semoga sahabat Kacong juga bisa sehat dan keluarganya bisa sukses dan juga menemukan jalur pekerjaan di Indonesia yang alhamdulillah bisa berkembang di Indonesia. Semoga YouTube-nya juga bisa berkembang di Indonesia sehingga sahabat Kacong bisa dengan keluarga bisa sukses hidup di Indonesia dan berkembang di Indonesia. Semoga yang menonton video ini juga dari awal sampai akhir mendapat rahmat dari Allah, rahmat dari syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga selalu menyaksikan tayangan-tayangan YouTube Ajis Amal Jariah. Semoga bermanfaat dan juga bisa berkembang. Dan tidak lupa kepada saudaraku sekalian selalu sehat. Jangan lupa like, komentari, subscribe ya, share ke rekan-rekan lainnya agar channel ini bisa berkembang dan juga saya bisa mengembangkan Yayasan Islamil Ajiz, pendidikan gratis di Kota Malang. Insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini Bang Regar akan membuat sedikit jalur di mana pada saat Bang Regar mencari alamatnya sahabat Kacong ya. Pada saat itu saya hanya dapat informasi mengenai alamat sahabat Kacong itu di Madura ya. Dalam YouTube-nya yang pada saat itu kehidupan sahabat kampung di kampungnya sahabat Kacong yang saat itu panen padi, di mana katanya pada saat itu kampungnya adalah di sebelah kanannya ada sungai dan di depannya itu ada laut ya. Pandangan saya yang ada sungai menuju ke laut itu adalah di daerah Betah Timur ya. Yang di Madura itu di Betah Timur, yang di sebelah kanannya itu ada sungai dan di depannya persis laut. Di sebelah kanannya ada sungai dan depannya persis laut. Dan di situ memang banyak para petani ya, dan juga banyak kebun sawah atau sawah ladang padi sana banyak. Jadi perkiraan saya itu hanya di Betah Barat atau Betah Timur. Betah Timur yang ada sungainya. Saya saat itu berada di Tanah Merah karena saat itu saya ada acara Tanah Merah. Saat subuh saya sekalian mengantar adik Aska untuk acara rekreasi menuju Malang ya. Itu jam 6 saya berangkat. Setelah itu saya langsung menuju dari Tanah Merah, saya melalui Koanyar langsung menuju Betah Timur ya. Sampai di Betah Timur saya mampir ke sebuah warung ya, bukan warung kopi tapi warung, dan di situ ada seorang ibu dan bapak yang sedang membersihkan berambang bawang merah. Saya memberanikan diri, saya mampir, sekaligus saya bertanya kepada bapak tersebut dan ibu,
menanya masalah Sahabat Kacong dan juga sebuah kampung dengan menunjukkan YouTube tersebut. YouTube di mana pada saat itu Sahabat Kacong sedang panen. Tapi setahu saya kalau di Madura, kalau kampung itu memang benar-benar ada di Betah Timur, jadi warga di situ pasti tahu. Pasti tahu bahwasanya kampung yang ditunjukkan di dalam YouTube. Namanya, setelah saya tanya bapaknya, dia mengatakan tidak ada kampung tersebut dan ada rumah tersebut di daerah Betah Timur. Sehingga saya agak merasa penasaran, soalnya ciri-ciri yang ada di YouTube yang disebutkan Sahabat Kacong tersebut ada di Betah Timur, ada sungai dan ada laut di depannya. Saya sedikit agak putus asa, sehingga mencoba istirahat dulu sebentar sambil rokokan dulu. Setelah saya rokokan, bapaknya mengatakan kepada saya, coba bapak lihat di komentar, mungkin di situ ada alamat. Bapak tidak telepon. Ya, saya tidak punya nomor teleponnya Sahabat Kacong. Soalnya saya coba di IG-nya Sahabat Kacong, di Instagramnya dia tidak jawab, ya. Dan ternyata setelah ketemu IG-nya itu sudah tidak aktif. Jadi saya tidak ada komunikasi dengan Sahabat Kacong dan tidak ada nomor telepon, apalagi di WA. Ini yang membuat saya sangat kesulitan. Alamatnya juga saya tidak tahu. Setelah diinformasikan beliau, coba lihat di alamat atau di komentar-komentar. Sehingga saya coba melihat di YouTube-nya Sahabat Kacong, itu ada keterangan sampah. Lah, berarti di Betah Timur itu gagal. Saya berarti harus balik ini ke Surabaya. Saya berpikir-pikir sampai santai. Terus saya lihat lagi di YouTube-nya itu ada Pengarengan. Waduh, Sampang Pengarengan ini kan jauh sekali dari Betah Timur. Saya tanya bapaknya, jauh Pak, Bapak harus ke tengah, Bapak harus ke jalan ke tengah lagi. Beliau mengatakan, nanti Bapak menuju Sampang, di sana tanya lagi. Saya semakin ragu, karena dari Betah Timur ke Sampang lebih dekat pulang ke Surabaya. Saya coba tenang-tenang dulu, menenangkan pikiran sambil rokokan. Dan ternyata saya dapat informasi dari ibunya, Bapak sudah ke sini, sudah sampai Betah. Yang Bapak cari itu ada di Sampang. Alangkah baiknya Bapak nanti dari Betah Timur langsung melewati Modung Kadungdung. Dari Kadungdung ada pertigaan, Bapak belok kiri, nanti sampai ke Blega. Demikian kata ibunya, sampai ke Blega. Saya berpikir, betul juga ini, seorang ibu menyampaikan. Akhirnya saya mencoba disampaikan ibu tadi. Saya berangkat dengan bismillah, saya berangkat menuju Sampang melalui Kadungdung, Blega, Sampang. Ya, alhamdulillah saya sampai di Sampang atau di Pengarengan, nama Pengarengan. Saya sampai di Pengarengan,
Lalu saya mampir juga setelah melewati sungai. Ada sungai memang di Pengarengan itu, ada sungai besar dan cukup bagus ya. Jadi sampai di pasar Pengarengan, saya tanya seorang bapak, saya mau nanya, adakah di sini yang namanya Ahmad Jajuli atau Sahabat Kacong? Ada fotonya Pak. Saya tunjukkan fotonya dan beliau tidak kenal. Setelah saya tunjukkan fotonya, tidak kenal, dan juga saya tunjukkan YouTube-nya, juga mereka tidak tahu kampung di situ. Karena di situ tidak ada, di Pengarengan pasar itu. Di Pengarengan pasar itu ya sahabat, itu tidak ada yang namanya padi. Yang ada di situ adalah tambak laut, dan juga tempatnya Sahabat Kacong kemarin kalau tahu untuk cari kepiting, mancing, cari ikan, jaring, itu di Pengarengan. Adanya tambak garam, itu sangat luas. Jadi padi tidak ada di Pengarengan itu. Jadi saya mulai tidak patah semangat. Saya menanya kepada Bapak, Pak, adakah di sini orang yang baru pulang dari Saudi? Ini dia baru mengatakan ada. Sehingga saya menuju seseorang yang baru pulang dari Saudi, dari pasar Pengarengan ini Pak. Nanti ada pertigaan, Bapak belok kiri naik. Nah, sampai di sana nanti di pertigaan lagi belok kanan, Bapak tanya, di situ ada seseorang yang baru pulang dari Saudi. Perkiraan saya mudah-mudahan itu Sahabat Kacong. Tapi kenyataannya itu saya ketemu orang itu, dia bukan Ahmad Jajuli, bukan Sahabat Kacong, tapi mudah-mudahan saya dapat informasi. Nah, sampai di sana saya juga dapat informasi, dia katanya kenal. Setelah saya tunjukkan foto tersebut, dia katanya kenal sama Ahmad. Oh ada Pak Ahmad, ini nanti di ujung sana ada toko, situ rumahnya Ahmad. Itu informasinya. Namun setelah saya santai di situ sambil cerita-cerita masalah Saudi, dia mengatakan coba saya telepon dulu Ahmad. Setelah dia telepon, langsung Ahmad itu saya dikasih nomor teleponnya. Saya telepon, Ahmad katanya lagi kerja, nanti jam 4 baru saya pulang Pak. Saya mulai curiga, Ahmad kan baru 5 hari di Indonesia, kenapa sudah kerja? Apakah Ahmad yang ini? Saya curiga, saya tanya lagi kepada bapaknya, itu Ahmad dari Saudi? Iya Pak, tapi dia kerjanya cari besi tua gitu informasinya. Sehingga saya semakin curiga. Saya telepon lagi namanya Ahmad, Mat, saya bisa ketemu sekarang? Oh nggak bisa Pak, sore nanti aja. Sampai kenal sama Sahabat Kacong? Oh kenal Pak, Sahabat Kacong itu dulu Ahmad itu dulu sudah pindah Pak, sudah pindah ke, saya juga kurang tahu pindah kemana. Semakin curiga. Akhirnya saya mengatakan ke teman itu yang baru pulang dari Saudi, ini bukan Sahabat Kacong, bukan Ahmad. Kalau begitu saya lanjutkan aja, dan juga saya lihat medannya bukan seperti gini. Saya tanya, di mana? Di Pengarengan yang ada sawah. Oh, Bapak terus aja nanti ke sana ke atas. Bapak terus belok kiri, itu ada di ujung sana itu ada sawah-sawah. Dengan yakin saya berangkat ke sawah yang ada padi-padi. Saya jalan terus mengelilingi jalurnya yang seperti ini saudara-saudara. Nanti kita lihat ya jalurnya saya naik sampai ke atas sana ya, sampai ke atas ini saya naik. Terus setelah saya naik ke atas ini ya, setelah naik saya melihat memang di sekeliling ini ada sawah padi
Tapi setelah ini saya mampir ke seorang tua, saya menyampaikan, Bapak, apakah ada di sini namanya Ahmad? Oh tidak ada Pak, Ahmad Jajuli atau Sahabat Kacong. Oh tidak ada Pak. Tunjukkan lagi YouTube-nya. Dan dia mengatakan tidak kenal dengan kampung tersebut. Akhirnya setelah saya merasa sangat jauh, saya turun kembali ke bawah. Dari gunung-gunung ini ada sedek makan di atas, ada gunung. Terus saya turun ke bawah dengan jalur yang berbeda. Sehingga saya bertanya kepada Bapak, di manakah jalur untuk ke Pengarengan? Itu ya, jalur ke Pengarengan. Karena saya udah mulai penasaran ini, jalan ini tidak pernah saya naikin dan jalannya semakin naik kampung dan kecil, dan juga sehingga saya nanya mau kembali ke Pengarengan. Akhirnya seorang bapak mengatakan, Bapak nanti terus aja, ada pertigaan belok kanan. Jadi saya rencana mau balik, mau turun ke Pengarengan, dan juga saya tidak patah semangat. Dengan banyak yakin kepada Yang Maha Kuasa, saya banyak bersolawat, sehingga saya mengikuti jalur yang disampaikan Bapak tadi terus, dan juga nanti ada pertigaan belok kanan. Setelah saya belok kanan, saya juga tidak lepas dari berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan yakin akan ketemu dengan kediamannya, rumahnya Sahabat Kacong, dengan banyak bersolawat. Akhirnya ada seorang di pertengahan perjalanan, setelah pertigaan belok kanan, pertengahan perjalanan itu ada orang tua tapi setengah baya dengan istri dan anaknya, dan ada orang tuanya. Saya bertanya, di sini ada orang pulang dari Saudi? Dia mengatakan tidak ada. Terus kenal sama Ahmad Jajuli? Juga tidak. Sahabat Kacong? Juga tidak. Terus acara apa Pak? Saya ada kirim barang. Saya sampaikan demikian, saya ada kirim barang, sehingga lah kok barangnya gimana Pak, kok nggak nyampe? Ya telepon nggak ada, alamat nggak jelas. Ya kok nggak ada, nanti ketemu ya saya akan kembali dan barangnya saya bawa. Demikian saya katakan kepada bapak tersebut. Tapi setelah saya tunjukkan namanya videonya, YouTube-nya Sahabat Kacong yang masalah panen padi, oh ini Pak, namanya yang kalau panen ini saya lihat ini Pak Dasuki gitu katanya. Tapi alhamdulillah Pak Dasuki. Nah itu akhirnya saya menemui titik terang. Benar Pak? Benar Pak, ini rumahnya kampungnya, ini di kampung sebelah sana Pak. Nanti Bapak di sana itu ada kira-kira 2 km dari sini ada jualan bakso ya, jualan bakso. Nanti Bapak belok kiri kira-kira 200 meter, disitulah rumahnya Pak Dasuki. Ternyata Pak Dasuki itu adalah orang tuanya dari Jajuli, Ahmad Jajuli, Sahabat Kacong. Sehingga saya menemukan titik terang untuk bertemu dengan Sahabat Kacong. Tapi setelah saya jalan agak lama, karena jalannya kan kecil, jalan di persawahan, di jalannya juga banyak rusak. Saya untung naik sepeda motor, jadi bisa masuk jalan. Akhirnya di tengah perjalanan ada seorang bapak yang dia lagi cari ngarit rumput untuk makanan sapi atau kambing. Saya bertanya, Pak, rumah Pak Dasuki mana? Dia mengatakan, itu Pak, yang ada seng kuningnya, ada atap putihnya, itulah rumah Pak Dasuki. Saya tanya lagi, yang jual bakso di mana Pak? Oh Bapak terus, nanti terus sana ada jual bakso. Setelah itu saya langsung menuju yang namanya jual bakso. Sampai di jual bakso, saya belok kiri, langsung saya bertanya kepada seseorang, rumah Pak Dasuki mana Pak? Oh Bapak terus saja gitu. Sampai di sana saya jalan, ada anak kecil, saya tanya, rumahnya Pak Dasuki yang mana? Beliau mengatakan, ayo Pak saya antar, saya anaknya gitu, anaknya yang kecil.
Akhirnya saya diantar sampai ke rumahnya dan saya ketemu, alhamdulillah saya ketemu dengan sahabat Kacong, dan saya melihat betapa syukurnya saya dan bangganya dengan sholawat saya bisa melihat rumah sahabat Kacong yang ada di dalam YouTube. Alhamdulillah. Dan saya tanya, apakah ini sahabat Kacong? Iya Pak, saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan banyak bersolawat bisa menemukan jalan dan bisa menemukan rumah sahabat Kacong. Sampai ketemu saya sama Pak Kacong, saya disampaikan, dia bertanya kepada saya, Bapak dari mana? Saya dari Surabaya. Bapak tahu alamat saya dari mana? Saya dari YouTube sampean. Saya simpatik dengan perjuangan sampean, memperjuangkan seorang anak yatim sampai masuk penjara dan anak yatim tersebut. Saya sangat simpati dan alhamdulillah izin Allah saya bisa ketemu. Demikian perjuangan saya untuk bertemu dengan sahabat Kacong. Akhirnya semoga sahabat Kacong juga bisa sehat dan keluarganya bisa sukses dan juga menemukan jalur pekerjaan di Indonesia yang alhamdulillah bisa berkembang di Indonesia. Semoga YouTube-nya juga bisa berkembang di Indonesia sehingga sahabat Kacong bisa dengan keluarga bisa sukses hidup di Indonesia dan berkembang di Indonesia. Semoga yang menonton video ini juga dari awal sampai akhir mendapat rahmat dari Allah, rahmat dari syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga selalu menyaksikan tayangan-tayangan YouTube Ajis Amal Jariah. Semoga bermanfaat dan juga bisa berkembang. Dan tidak lupa kepada saudaraku sekalian selalu sehat. Jangan lupa like, komentari, subscribe ya, share ke rekan-rekan lainnya agar channel ini bisa berkembang dan juga saya bisa mengembangkan Yayasan Islamil Ajiz, pendidikan gratis di Kota Malang. Insya Allah barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semua. Semoga kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.